Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nazirah dan ini adik saya. Halo, nama saya Mumtaz. Hari ini kami akan melaksanakan manasik haji. Haji merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Hukumnya yaitu fardu ain. Apa ya fardu ain itu? Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim yang mampu dan dilakukannya sekali seumur hidup. Dalilnya ada di dalam Quran Ali Imran 97, yaitu Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. ketika kita hendak melakukan ibadah haji, kita harus memperhatikan syarat wajib haji. Apa saja ya? Syarat wajib haji yang pertama Islam, yang kedua berakal, dan yang ketiga baligh. Empat, merdeka, dan yang kelima mampu. Setelah kita mengetahui hukum dan syarat wajib haji, saatnya kita melakukan ibadah haji. Yuk ikuti perjalanan ibadah haji kami berdua. Ayo teman-teman. Baiklah teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji adalah ihram. Apa ya ihram itu? Ihram adalah niatan untuk masuk ke dalam ibadah haji. Siapa yang meninggalkan niat ini, maka hajinya tidak sah. Ihram dilakukan di mikot atau perbatasan sebelum melakukan ibadah haji. Laki-laki diharuskan memakai izar atau sarung dan ridho atau kain atasan yang berwarna putih dan memakai sendal. Sedangkan wanita memakai pakaian apa saja asalkan tidak menyerupai pakaian pria dan tidak menimbulkan fitnah. Ketika ihram kita disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Perlu diingat, ketika melakukan ihram juga ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan. Misalnya mandi, memakai wangian, berniat ihram setelah sholat, membersihkan diri seperti memotong kuku, mencukur rambut, dan memendekkan kumis. Setelah kita melakukan ihram, kita melakukan wukuf di Arafah. Ayo teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah ihram kita akan melakukan wukuf. Nah, apa sih wukuf itu? Baik, penjelasan wukuf akan dijelaskan oleh adik saya, Mumtaz. Silahkan. Wukuf adalah hadir dan berada di daerah mana saja di Arafah. Walaupun dalam keadaan tidur, sadar, berkendaraan, duduk, berbaring, ataupun berjalan. Baik pula dalam keadaan suci maupun tidak suci, seperti haid, nifas, ataupun junub. Nah, Mulai dari matahari tergelincir pada hari Arafah 9 Zulhijjah hingga waktu terbit fajar pada hari Nahar 10 Zulhijjah. yuk kita ke rangkaian haji berikutnya teman-teman. Nah, kemudian kita akan melakukan mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah termasuk wajib haji loh. Kita bisa disebut telah melakukan mabit di Musdalifah bila kita telah bermalam di sebagian besar malam, bukan hanya selama separuh malam atau kurang dari itu. Setelah mabit di Musdalifah, kita akan melakukan lempar jumrah teman-teman. Ayo kita ke rangkaian haji berikutnya. Ayo, sama-sama. Baiklah
Baiklah teman-teman, setelah melakukan mabit di Muzdalifah, kita akan melakukan lempar jumroh. Maksudnya adalah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melempar 3 jumroh lainnya di hari Tasyrik. Jangan lupa untuk berzikir ketika melempar jumroh. Dan batu yang dilempar sebanyak 7 kali di setiap jumrohnya, yaitu jumroh ula, wusta, dan jumroh Aqobah. Sambil bertakbir dalam rangka mengingat Allah, bukan melempar syaitan ya. Ketika melempar jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah dilakukan setelah terbit matahari. Sedangkan pada hari-hari tasyrik, melempar jumroh lainnya dimulai setelah matahari tergelincir ke barat. Pada setiap melakukan lempar jumroh Aqobah, hendaknya kita mengucapkan Allahu Akbar di setiap lemparan. Lempar jumroh, lalu kita melakukan mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam di Mina yang dilakukan pada sebagian besar malam, baik dimulai dari awal malam atau dari pertengahan malam. Kapan ya waktunya? Mabit di Mina dilakukan pada hari tasyrik, bisa di hari ke-11, ke-12, dan ke-13. Apabila masih di Mina ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ketika kita sedang mabit di Mina, kita juga melakukan tahallul. Tahallul adalah kegiatan memendekkan atau mencukur rambut kepala. Sampai kapan ya waktunya? Mencukur rambut boleh dilakukan hingga akhir nahar, yaitu 10 Zulhijjah. Namun jangan diundur setelah itu ya, karena sebagian ulama mengatakan jika dilakukan setelah 10 Zulhijjah maka akan terkena dam. Wah, dam itu apa ya? Dam adalah sanksi atau denda yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita tawaf. Tawaf adalah mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Ketika tawaf, kita harus menutup aurat, karena tawaf itu auratnya sama seperti ketika kita sholat. Ketika mulai putaran pertama, mengucapkan Bismillah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnatin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap putaran bertakbir ketika bertemu Hajar Aswad. Ayo teman-teman, kita mulai tawaf sambil baca talbiyah ya. Ketika memulai tawaf dan pada setiap putaran, kita disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad sambil berdoa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. Oh ya teman-teman, saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lakukan hal yang sama sampai dengan 7 putaran ya teman-teman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
لا شريك له. Baiklah teman-teman, rangkaian haji berikutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah dalam rangka ibadah. Ayo teman-teman, kita mulai sa'i dengan membaca Abda'u bima bada'allahu bih. Ketika mendekati Sofa, mengucapkan Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian berhenti sejenak di antara Safa untuk berdoa menghadap kiblat, lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzab wahdah. Hal ini dilakukan sampai dengan 7 kali. Nah, itu dia teman-teman, beberapa rangkaian ibadah haji yang harus kita lakukan ketika kita menunaikan ibadah haji. Tahukah kalian bahwa di balik itu semua terdapat beberapa kisah yang melatar belakanginya. Di antaranya mengalirnya air Zam-Zam dan juga kisah berkurban. Mau tahu ceritanya? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Waktu dari kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim pergi membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Siti Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Siti Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada sesuatu apapun di sini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali kepada Nabi Ibrahim, hingga akhirnya Nabi Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Ibrahim pun menjawab, "Iya." Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail sendirian. Setelah melewati sebuah bukit, Nabi Ibrahim pun tidak terlihat lagi oleh mereka. Nabi Ibrahim pun berbalik menghadap ke arah Baitullah dan berdoa kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya tercukupi. Kemudian Siti Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari air persediaan, hingga sampai air yang dibawanya habis. Ia menjadi haus dan begitu juga anaknya. Siti Hajar pun memandang kepada Nabi Ismail sang bayi yang sedang menangis. Kemudian Siti Hajar pergi meninggalkan Ismail sendiri untuk mencari bantuan. Maka Siti Hajar pun berlari ke Bukit Safa dengan harapan dapat melihat orang di sana, namun tidak terlihat seorang pun yang dapat menolongnya. Ia pun kembali berlari menuju Bukit Marwah dan berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana. Namun dia tidak melihat ada seorang pun. Lalu Siti Hajar pun kembali berlari lagi menuju Bukit Safa, namun tetap tidak ada lagi seorang pun yang dapat menolongnya. Dan Siti Hajar pun kembali lagi berlari menuju Bukit Marwah dan mencari bantuan lagi. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Setelah 7 kali berlari antara Bukit Safa dan Marwah, Siti Hajar melihat ke arah anaknya yang tadinya menangis tiba-tiba terdiam. Dari arah kaki mungil Ismail yang dihentak-hentakannya, tiba-tiba mengeluarkan air yang melimpah. Siti Hajar lalu berlari menghampiri Ismail dengan kegirangan. Kemudian Siti Hajar berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam." Kelak mata air ini dinamakan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan di padang tandus ini, dan mata airnya tidak pernah kering sampai saat ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah kisah dari air Zam-Zam.
Nah, kisah selanjutnya adalah berkurban, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari saat Nabi Ibrahim telah bersama anaknya, ia bermimpi bahwa dirinya menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Setelah ia bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim pun mengetahui bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpi para nabi adalah hak atau benar. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi anaknya dan berbicara berdua bersamanya. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saat menuju ke tempat penyembelihan, datanglah syaitan menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim melempar kerikil ke arah syaitan tersebut sebanyak 7 kali. Dan syaitan tersebut datang lagi. Kemudian Nabi Ibrahim melemparkan kerikil lagi ke arah syaitan. Sampai pada ketiga kalinya, syaitan itu datang lagi. Nabi Ibrahim pun melemparkan kerikil lagi sebanyak 7 kali. Kemudian syaitan itu pun pergi. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Nabi Ismail pun dibaringkan di atas batu, dan Nabi Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Nabi Ismail, maka datanglah malaikat Jibril untuk menahannya. Kemudian Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah menggantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Nah teman-teman, itu tadi adalah kisah kurban. Masya Allah, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita petik dari beberapa kisah yang disampaikan tadi. Demikianlah rangkaian ibadah haji dan kisah-kisah yang melatar belakanginya. Semoga kelak kita akan bisa menunaikan ibadah haji ya teman-teman. Tidak lupa, dari kisah-kisah tersebut ada pelajaran yang kita petik. Di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan, keimanan, kesabaran, keikhlasan, dan juga kita harus patuh ya teman-teman kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.